Halo semuanya, pada video kali ini kita akan masuk ke materi bab yang keempat, yaitu mengenai biaya overhead pabrik. Tidak terasa, kita sudah membahas materi terakhir sebelum ujian mid. Oke, jadi kita sudah membahas dua komponen lain dari biaya produksi, yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Nah, ini poin yang ketiga atau yang terakhir untuk biaya produksi, yaitu biaya overhead pabrik. Oke, jadi kilas balik aja. Untuk overhead pabrik, berarti itu mencakup semua biaya yang muncul di pabrik. Termasuk untuk tenaga kerja yang tidak langsung, seperti mandor, supervisor, satpam, dan juga termasuk biaya bahan baku penolong. Contoh kalau tekstil ya berarti kancing, benang, seperti itu. Oke, jadi di materi yang bab keempat ini nantinya kita akan menghitung untuk pembebanan BOP ke masing-masing produk. Oke, ada beberapa cara, beberapa metode, dan cara pengerjaan. Nanti akan kita bahas juga saat pembahasan materi. Baik, saya langsung masuk ke materinya saja. Saya mulai pembahasan. Bagian A, penggolongan biaya overhead pabrik. Oke, di sini biaya overhead pabrik digolongkan menjadi dua. Oke, yang pertama, BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Kemudian yang kedua, BOP menurut hubungannya dengan pabrik. Jadi yang pertama menurut berdasarkan perubahan volume produksi. Kemudian yang kedua itu adalah hubungannya dengan pabrik. Oke, kita bahas yang pertama dulu. BOP menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Nah, dibagi jadi tiga. Ini mengulang materi yang di awal mengenai biaya. Jadi ada yang namanya BOP tetap, contoh seperti penyusutan, seperti biaya sewa pabrik. Kemudian ada yang namanya BOP variabel, contohnya seperti bahan baku penolong. Walaupun tidak dapat diukur dan masuk ke BOP variabel, namun penggunaan bahan baku penolong pasti meningkat seiring banyaknya unit yang diproduksi juga. Jadi makin banyak unit yang diproduksi, otomatis bahan baku penolong juga makin banyak dipakainya. Gitu. Sama juga halnya dengan kalau mandor enggak ya. Kalau mandor dalam kapasitas tertentu, mandor kalau misalnya peningkatan unit produksi tapi dalam kapasitas tertentu, otomatis mandor tidak berubah gajinya. Berarti itu bukan termasuk BOP variabel. Oke, BOP semi variabel. Kayak yang kemarin kita bahas itu seperti biaya listrik, air, telepon. Kalau tidak dipakai atau pemakaian dikit, dikenakan abonemen atau ada minimum charge-nya. Kalau penggunaan di atas minimum charge baru dikenakan biaya sesuai tarif, jadi variabel. Awalnya tetap, sampai titik tertentu dia akan berubah menjadi variabel. Maka dinamakan semi variabel. Oke, berikutnya. BOP menurut hubungannya dengan pabrik. Jadi saya bacakan yang di screen. Selain memiliki departemen produksi, perusahaan juga mempunyai departemen-departemen pembantu atau departemen-departemen lainnya. Misalnya, departemen pembangkit listrik, ini yang mensupport si departemen produksi. Kemudian, departemen bengkel atau departemen bagian yang reparasi. Dan departemen pengolah air. Contoh, kalau kita produksi makanan atau produksi hal yang lain, tentu beberapa industri tertentu menggunakan air bersih. Jadi pasokan air bersih harus lancar, harus baik. Maka dari itu, dibikinlah satu departemen pengolah air. Seperti itu. Oke, kemudian, maka BOP juga meliputi semua jenis biaya yang terjadi di departemen-departemen pembantu tersebut. Jadi, BOP si departemen produksi, yang di sini departemen produksi, oke, nanti bukan hanya departemen produksi yang muncul biaya. Departemen lain ada muncul biaya juga dong. Kayak departemen pembangkit listrik pasti kan ada mekanik, ada tukang listriknya. Departemen bengkel ada mekaniknya, departemen pengolah air pasti ada petugasnya. Semua pasti dibayar gajinya. Itu hal yang paling simpel. Jadi departemen lain pun ada biaya. Ya, di sini
Antara lain biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, ya sama. Biaya penyusutan, kemudian ya biaya-biaya lainnya yang terjadi di departemen pembantu atau departemen selain departemen produksi yang tugasnya untuk mensupport atau mendukung si departemen produksi itu sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen dalam pabrik, BOP dapat digolongkan menjadi dua, yaitu BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Oke, BOP langsung departemen. Jadi di sini merupakan BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Jadi, kalau BOP langsung, otomatis dia berhubungan langsung dengan departemen yang bersangkutan. Contoh, gaji mandor departemen produksi. Ini berhubungan sama departemen mana? Hanya departemen produksi. Begitu. Jadi, satu biaya hanya membawa manfaat atau hanya bermanfaat bagi satu departemen doang. Contoh di sini gaji mandor hanya bermanfaat bagi departemen produksi. Kemudian, untuk yang BOP tidak langsung, berarti itu BOP yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu departemen. Contohnya apa? Jadi departemen tadi pembangkit listrik, departemen perbaikan, reparasi, departemen produksi. Nah, semua ini berada dalam satu pabrik. Pabriknya misalnya ada biaya sewa lah, atau misalnya penyusutan gedung pabrik. Berarti kan muncul penyusutan. Nah, penyusutan gedung pabrik ini bukan hanya dibebankan atau dinikmati sama departemen produksi, melainkan departemen yang lain juga ikut menikmati gedung tersebut. Jadi bisa dibilang biayanya itu biaya bersama, bukan hanya berasal dari satu departemen. Begitu. Oke, saya lanjut. Nah, penentuan tarif biaya overhead pabrik. Oke, jadi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, jadi ingat, perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, jadi by order. BOP dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut, jadi saya bacain screen-nya dulu. Dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi per unit pada saat pesanan selesai dikerjakan. Kok manajemen butuh sih untuk mengetahui harga pokok produksi, atau kita ambil simpelnya berarti modal kita untuk memproduksi sesuatu. Kok manajemen perlu tahu? Salah satu fungsinya adalah untuk menentukan harga. Oke, jadi salah satu fungsinya untuk menentukan harga pertama. Kedua, untuk mengetahui margin labanya. Jadi tingkat labanya kira-kira setinggi apa sih? Oleh karena itu, saat pesanan selesai dikerjakan, tentu si manajemen butuh untuk mengetahui harga pokok produksinya. Bisa juga untuk informasi ini bisa juga dipakai untuk mengetahui kira-kira yang kita sebelumnya sudah anggarkan atau kita hitung-hitung lah pada saat sebelum kita memulai pesanan ini. Oh, kira-kira satu meja deh misalnya menghabiskan biaya 1 juta. Nah, pada saat pesanan itu atau meja ini selesai dibuat, maka kita juga perlu tahu lagi nih perkembangan lebih lanjut dari informasi tersebut. Awalnya kita budgetkan atau kita hitung-hitung, oh habis 1 juta. Setelah jadi kita lihat berapa. Kalau misalnya biayanya yang kita habiskan adalah 1 juta juga, berarti kan apa yang kita prediksi, apa yang kita estimasi sesuai dengan yang direalisasi, dengan yang benar-benar dikeluarkan biayanya. Berarti bagus. Nah, bagaimana halnya dengan kalau yang kita estimasi 1 juta, ternyata realisasinya jadi 1.200.000. Oh, berarti ada bengkak nih biayanya 200.000. Dari mana? Tentu harus dicari tahu. Nah, itu untuk analisa sih. Ya, jadi seperti itu. Oke, di sini ada poin yang paling penting di sini. Padahal elemen BOP baru dapat diketahui pada akhir bulan atau akhir tahun. Contohnya, kita awal bulan deh, kita dapat orderan untuk bikin apa ya? Simpel lah, bikin cai kue deh. Kita disuruh bikin cai kue. Oke, kita bikin cai kue tentu butuh tenaga kerja, butuh ini itu, butuh listrik misalnya. Nah, cai kue ini kita produksi dalam jangka waktu 1 minggu. Oke, awal bulan kita dapat orderan. Nah, kita disuruh atau ada orderan untuk bikin 100 atau berapa kuantitinya terserah lah berapa cai kue. Nah, kita bikin dalam waktu kurang lebih 1 minggu.
Oke ya, 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu kita bikin sequence-nya kan jadi nih. Oke. Kalau misalnya kita ingin mengetahui, oh, total biaya saya berapa ya untuk serangkaian sequence ini. Misalnya deh, saya lebih spesifik deh. Saya dapat orderan 1000 sequence di awal bulan. Nah, awal bulan saya produksi sequence-nya yang 1000 sequence dalam waktu 1 minggu. Oke. Selesai saya 1 minggu, jadi dong sequence-nya 1000. Nah, kemudian kita ingin tahu nih, berapa sih biaya yang sudah kita habiskan? Kita hitung, oh, saya bayar upah sekian, saya beli tepung sekian, saya beli mangkok sekian. Oke, pertanyaannya, bisakah saya memasukkan komponen biaya listrik? Padahal, listrik, kalau kebiasaannya kan kita bayarkan akhir bulan ini atau awal bulan depannya. Begitu. Oke, jadi saya ulangi, bisakah setelah 1 minggu ini selesai, bisakah saya mengetahui untuk biaya listriknya berapa yang saya habiskan untuk memproduksi si 1000 cakwe ini? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena untuk biaya listrik kita baru ketahui itu biasanya pada akhir bulan atau malahan awal bulan depannya. Nah, maka dari itu, jadi agar kita bisa memprediksi nih kira-kira 1000 cakwe ini habisin biaya listrik berapa. Nah, maka dari itu di awal proses produksi kita sudah harus melakukan perhitungan si BOP. Kira-kira BOP-nya berapa ya? Jadi posisinya kita di awal nih, kita meramal atau mengestimasi. Di awal kita hitung kira-kira BOP-nya berapa ya untuk bikin 1000 sekwe. Nah, setelah kita tahu biayanya berapa, nah kita bebankan biaya tersebut. Jadi belum ada biaya aslinya, jadi kita belum keluar duit, belum keluar apa. Nah, sebelum itu kita catat duluan nih. Oh, biaya BOP sekian. Biaya overhead pabrik sekian. Tanpa kita bayarkan yang sesungguhnya. Jadi baru hitungan doang, baru estimasi doang. Kenapa? Agar pada saat 1000 sekwe ini selesai, saya bisa mengetahui biaya listriknya berapa. Gitu. Walaupun ini hanya estimasi ya, belum merupakan realisasi, belum pembayarannya sebenarnya. Pak, berarti kalau gitu di awal dibebankan, di awal yang dibebankan itu kan pakai estimasi nih. Kalau realisasinya tidak sama gimana? Apakah pasti sama? Tentu kemungkinan besar tidak. Jadi namanya estimasi, namanya prediksi, namanya anggaran, pasti ada yang selisih. Antara itu selisih dikit, selisih banyak, seperti itu. Nah, kalau selisih gimana? Nanti akan kita perhitungkan. Ada yang namanya selisih BOP. Oke, ini saya udah jelasin panjang sampai akhir. Kalau misalnya kurang paham, nggak apa-apa. Yang penting, kalian coba cerna dulu, coba pahami. Jika misalnya bingung, ya udah sambil jalan. Nanti selama proses perkuliahan untuk bab 4 ini kalian bakal ketemu, oh ada BOP sesungguhnya, oh ada selisih BOP. Maksudnya gimana ya? Ya udah, lihat kembali materi ini yang pada menit-menit awal ini. Gitu. Saya lanjut. Nah, ini tadi saya bilang. Oleh karena itu pada awal sebelum dimulainya kegiatan produksi, terlebih dahulu dilakukan perhitungan anggaran BOP. Anggaran tersebut nantinya langsung dicatat sebagai persediaan. Kalau lebih rinci lagi itu persediaan barang dalam proses. Jadi barang yang setengah jadi. Dan diakui sebagai BOP dibebankan. BOP dibebankan kondisinya ini di sebelah kredit. Ini untuk jurnal ya, sebelah kredit. Walaupun sebelum ada kegiatan produksi yang berlangsung. Jadi kesimpulannya BOP dicatat terlebih dahulu sebelum dimulainya kegiatan produksi. Oke, nama akunnya apa? Nama akunnya BOP yang dibebankan sebelah kredit. Kemudian saat kegiatan produksi sudah dimulai, maka akan timbul biaya BOP yang sebenarnya atau yang direalisasikan. Jadi udah benar-benar saya ada bayar listrik misalnya atau benar-benar saya bayar apa. Oke. Nah, realisasi atau BOP yang nyata tersebut akan dibukukan sebagai BOP yang sesungguhnya. Gitu. Ya, jadi namanya adalah BOP yang sesungguhnya. Pada akhir periode, BOP yang dibebankan atau yang dibebankan berarti kita berdasarkan dari anggaran yang di awal atau estimasi yang di awal. Nah, kita akan selisihkan dengan yang direalisasi atau BOP sesungguhnya. Pasti dapat selisih dong. Nah, selisih itu nanti akan kita bukukan, kita catat kemana nanti akan kita bahas. Oke, sampai sini pokoknya kalian harus paham ada yang namanya BOP dibebankan. Jadi itu kita bebankan dulu, kita biayakan dulu pada awal-awal pas sebelum atau pas awal kegiatan produksi akan dilangsungkan.
Nah, kita bebankan dulu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah anggaran. Nah, dari yang dianggarkan itu kita bebankan. Nah, kemudian pada saat proses produksi berlangsung atau selesai, nanti bakallah ada muncul BOP yang sesungguhnya atau pembayaran asli yang kita bayarkan. Biaya yang benar-benar kita bayarkan nih. Listrik kita bayar listrik. Air kita bayar air. Itu berarti realisasinya. Itu anggaran yang direalisasikan. Oke? Sehingga nanti kita sisihkan. Oh, yang kita anggarkan sekian. Yang direalisasi sekian. Sama ya atau beda ya. Atau yang direalisasi, oh lebih gede, lebih kecil. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Jadi paling pertama kita harus tahu dulu anggarannya. Jadi kira-kira BOP yang akan kita keluarkan atau biaya yang akan muncul berapa sih, apa aja sih, gitu. Kemudian setelah anggarannya dibikin, tahapan kedua kita memilih dasar pembebanan BOP ke produk. Jadi BOP-nya sekian juta rupiah. Kita bebankan ke produk kita, satu produk atau satu unit dikenakan BOP berapa, gitu. Jadi biaya ini nanti dibagi rata ke masing-masing unit produksi. Cuman caranya seperti apa? Nah, ini nanti kita akan pelajari. Ada beberapa metode. Setelah kita tahu dasar pembebanannya, kita hitung tarif BOP-nya. Gitu. Jadi, ini susun anggaran dulu. Kemudian pilih mau pakai metode apa kita bebankan. Setelah kita tahu, nah kita masuk ke perhitungan tarif BOP-nya. Jadi, hitung tarif BOP ya pakai metode yang pertama, atau metode yang kedua, atau metode yang ketiga. Seperti itu. Nanti akan kita pelajari. Oke, saya lanjut. Nah, ini teoritis aja, ini cuma konsepnya aja. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai. Jadi, ada beberapa anggaran, cara menyusun anggaran, gitu. Nah, ada kapasitas teoritis, ada yang praktis, ada yang normal atau jangka panjang, ada yang sesungguhnya. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau kapasitas teoritis, ini asumsinya semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah apapun. Jadi asumsinya itu semuanya sempurna. Jadi kita tidak mempertimbangkan faktor, oh ini bakal ada turun mesin nih, ada perbaikan nih, atau bakal ada kendala cuaca nih, atau apa. Tidak, semuanya asumsinya normal, sempurna. Gitu. Oke, itu untuk yang kapasitas teoritis, ideal. Jadi kalau namanya teoritis, namanya ideal, biasanya tuh perfect lah. Orang maunya itu sempurna, tidak ada kendala apapun. Itulah orang yang idealis, orang yang teoritis gitu. Padahal prakteknya kan beda nih sama teori. Biasa prakteknya juga bisa meleset. Nah, kita gunakanlah cara kedua untuk menyusun anggaran BOP, yaitu kapasitas praktis atau kapasitas realistis. Nah, bedanya apa yang A sama yang B? Kalau yang kapasitas teoritis itu tidak ada kendala, semuanya sempurna. Kalau kapasitas praktis, jadi mereka mempertimbangkan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan internal perusahaan. Jadi kata kuncinya adalah internal. Jadi misalnya mesinnya ada perbaikan, otomatis kita akan ada waktu menganggur misalnya. Atau bahan bakunya ada potensi untuk telat sampai di gudang. Gitu. Oke. Jadi kekurangannya apa atau bedanya apa? Kalau untuk yang kapasitas praktis atau realistis, mereka tidak memperhitungkan faktor dari luar atau faktor eksternal. Oke, saya lanjut. Nah, untuk kapasitas normal, jadi di kapasitas normal ini lebih ya kapasitas normal ya, berarti ada kendala internal, ada kendala eksternal. Kendala internal berarti saya mesin rusak, bahan bakunya lama datang. Nah, kalau masalah atau kendala eksternal misalnya, harga minyak turun nih, otomatis bahan baku kita harganya juga berguncang. Oke, itu kan faktor eksternal. Ataupun kita tidak memperhitungkan permintaan produk dari customer. Kira-kira apakah kita permintaan produknya selalu tinggi atau selalu stabil, atau bakal menurun. Itu faktor-faktor yang eksternal. Jadi semua dipertimbangkan untuk yang kapasitas normal. Kalau yang A tadi tidak ada kendala, yang B mereka memperhitungkan kendala internal, yang C mereka memperhitungkan kendala internal dan eksternal. Nah, kalau yang D kapasitas sesungguhnya yang diharapkan.
Oke, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, maksudnya di sini gimana? Jadi, mereka kalau berdasarkan kapasitas ini, mereka pakai ramalan penjualan tahun yang akan datang. Kira-kira di tahun yang akan datang kita berhasil atau kita mampu deh kira-kira memproduksi berapa unit. Nah, itulah kita basicnya atau base-nya dari penjualan tahun yang akan datang. Seperti itu. Jadi, dasarnya adalah penjualan tahun yang akan datang. Oke, itu 4 cara untuk menyusun anggaran BOP. Tergantunglah orang yang menyusunnya ini seperti apa, orang yang idealis kah atau orang yang cukup realistis kah, jadi beda-beda. Nah, ini cara untuk menyusun anggaran BOP, ini hanya informasi untuk kalian aja, biar kalian tahu, tidak gimana berpengaruh ke materi yang bab 4 ini, karena kita tidak diminta untuk menyusun anggaran BOP. Jadi kita lebih ke menghitung pembebanan ke produk atas biaya BOP ini, bagaimana sih, lebih ke arah sana. Baik, nah itu ini langkah pertama menyusun anggaran BOP. Jadi anggarannya udah jadi nih. Anggarannya udah jadi. Tahapan kedua kita memilih dasar pembebanan BOP ke produk. Ya, ini ada 5 dasar, 5 cara. Ada satuan produk, ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Ini persentase biaya ya. Kalau ini satuan produk berarti tergantung berapa unit. Misalnya 50 juta. Oh, saya produksinya 50 unit. Ya udah, 50 juta bagi 50 unit. Berarti dapatlah 1 unit alokasi biayanya berapa rupiah. Kalau biaya bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja langsung itu lebih ke persentase biaya. Oke. Kemudian jam tenaga kerja langsung berarti ya pakai jam kerja manusianya atau jam kerja mesin. Gitu. Oke, saya bacakan screen-nya di atas. Setelah anggaran BOP disusun, langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil dari BOP kepada produk. Jadi ini nggak sembarangan pilih juga. Kita harus mempertimbangkan beberapa faktor. Faktornya apa aja? Pertama, harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Misalnya, departemen produksi kita lebih banyak menggunakan tenaga kerja deh. Jadi, padat karya, lebih banyak orang yang bekerja. Nah, kalau seperti itu otomatis BOP yang digunakan kan akan lebih banyak untuk keperluan manusianya. Nah, kalau misalnya industri kita adalah yang padat karya, yang banyak orangnya, banyak tenaga kerjanya, bisa kita pakai metode biaya tenaga kerja langsung ataupun jam tenaga kerja langsung. Oke, jadi harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan. Dan sifat-sifat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Seperti itu. Tapi, tenang aja, untuk di perkuliahan, metodenya sudah ditentukan, jadi nggak perlu kalian mikir, oh kalau gini, karakteristik industri harus pakai yang apa. Tidak. Jadi, nanti sudah ditentukan, tinggal kalian menghitungnya saja. Oke, di sini ada 5 dasar. Nah, kita akan bedah satu per satu. Baik, saya lanjut. Untuk dasar yang pertama, yaitu dasar dengan satuan produk. Jadi kita lihat output yang dihasilkan. Nah, ini saya bacakan di screen aja. Jadi metode ini merupakan metode yang paling sederhana, jadi paling simpel, dan langsung membebankan BOP kepada produk. Apabila produk yang dihasilkan hanya satu jenis, maka faktor fisik ini dapat digunakan secara memuaskan. Jadi dengan catatan, kita hanya produksi satu jenis produk dengan berat, dengan volume yang sama. Jadi bisa disamaratakan lah untuk semua unitnya. Tetapi jika tidak, maka faktor ini tidak akan memuaskan, jadi tidak akurat. BOP untuk setiap produk dapat dihitung dengan rumus ini. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP. Ini selalu jadi patokan. Anggaran BOP dibagi anggaran jumlah yang dihasilkan. Oke, jadi satuan produk nanti ada 2 cara. Pertama, kita pakai jumlah unitnya yang dihasilkan. Kedua, kita melihat atau mengalokasikan berdasarkan volume dan berat barang, berat unitnya. Oke, jadi ingat, untuk yang satuan produk, kita hitungnya dengan cara anggaran BOP dibagi anggaran jumlah yang dihasilkan. Dapatlah tarif BOP. Oke, kita masuk ke contoh yang 4.1. Di sini saya bacakan soalnya.
PT Cahaya menyusun anggaran BOP sebesar 1.250.000. Ini anggaran BOP-nya. Untuk memproduksi 5.000 unit produk. Berarti ini anggaran produknya. Jadi kira-kira BOP-nya 1.250.000 untuk 5.000 produk. 5.000 unit. Nah, pesanan yang sudah selesai sebanyak 1.500 unit. Kita diminta pertama, hitunglah tarif BOP. Ini bakal selalu seperti ini. Jadi, hitung dulu tarif BOP-nya dengan metode yang sudah ditentukan. Kemudian kita hitung besaran BOP yang dibebankan. Oke, berarti pertama, tarif BOP. Anggaran BOP-nya berarti 1.250 dibagi dengan anggaran unitnya. Jadi kira-kira 1.250, 1.250.000 untuk memproduksi 5.000 unit. Berarti bagi 5.000 unit. Dapatlah 250.000 per unit. Nah, kita hitung BOP yang dibebankan. Kita yang benar-benar kita bikin berapa? Yaitu 1.500. Berarti masukin 1.500. Nah, yang harga atau tarif BOP-nya sebesar Rp250. Berarti BOP yang kita bebankan kita kalikan sebesar 375.000. Begitu. Saya clear dulu. Nah, ini 375.000. Itu BOP yang dibebankan. Oke, seperti itu. Lanjut ke metode berikutnya. Nah, ini satuan produk. Kalau yang tadi kan berdasarkan unit. Nah, kalau di sini kita asumsikan terdapat perbedaan berat dan volume. Jadi, beratnya beda, berat dan volumenya berbeda. Oke, cara hitungnya gimana? Nah, ini contoh 4.2. Jadi, di modul kalian dilengkapi aja. Kalau nggak salah saya di modul masih kosong. Jadi, kalian coba-coba hitung sendiri, coba dihitung ulang lagi, dan dicocokin dengan video saya. Oke, ini masih simpel-simpel. Jadi, saya bacakan. PT Cahaya memproduksi 3 jenis produk, yaitu polo, poli, pola. Dengan taksiran jumlah unit dan berat produksi sebagai berikut. Untuk polo, jadi polo produksi 4.000 unit, per unitnya beratnya 5 kilo, atau butuh 5 kilo. Poli, 2.500 unit, per unitnya butuh 10 kilo. Pola, 5.000 unit, per unitnya butuh 2 kilo. Nah, ini estimasi anggaran BOP masing-masing produk. Jadi untuk polo 1 juta kira-kira BOP-nya, poli 1.250, pola 500.000. Kita diminta menghitung estimasi BOP per kilo dan per unit. Oke, kita coba hitungkan. Nah, ini tabelnya sudah ada di modul kalian tinggal mengisi aja. Jadi si polo punya 4.000 unit, produksi 4.000 unit. Poli 2.500 unit. Pola 5.000 unit. Oke, harusnya sama. 4.000, 2.500, 5.000. Baik. Bobot per unit, bobot produk per unit. Kita lihat kembali. Polo 5 kilo, poli 10 kilo, pola 2 kilo. 5, 10, 2. Jadi 5 kilo, 10 kilo, 2 kilo. Oke, berarti total bobot atau total yang kita produksi berapa kilo sih? Nah, kita kalikan aja. Jadi hasilnya ini 20.000 kilo yang kita butuhkan, atau yang beratnya 20.000 kilo. Ini 25.000 kilo dan pola 10.000 kilo. Nah, anggaran BOP untuk masing-masing produk. Jadi ini masukin dulu 1 juta, 1.250 dan 500.000. Anggarannya di sini tadi. Nih, 1 juta, 1.250 sama 500.000. Oke, kita masukin. Nah, kita bagi si anggaran BOP dengan si kilo. Dapatlah ini taksiran tarif BOP per kilo. Berarti 1 kilo Rp50. Kalau poli 1 kilonya sama Rp50. Pola juga Rp50. Oke. Kemudian anggaran BOP kita bagi dengan unit. Jadi didapatkanlah taksiran tarif BOP per unit. Polo Rp250, poli Rp500, pola Rp100. Oke, dapatlah tarif BOP-nya per kilo sama per unit. Nah, tergantung kita mau pakai yang mana. Kalau misalnya diputuskan untuk pakai yang per kilo, berarti udah BOP dibebankan, kita hitung pakai tarif di sini. Misalnya untuk produk poli Rp50, poli Rp50, pola Rp50. Kalikan dengan masing-masing jumlah yang diproduksi, seperti itu. Oke, saya lanjut. Metode yang kedua,
yaitu dari biaya bahan baku langsung. Jadi misalnya biaya bahan baku langsung ada 100.000 deh. Untuk unit A 20.000, produk A 20.000, produk B 25.000 dan seterusnya. Nah, berarti kita hitung dulu persentasenya. Kita hitung persentase biayanya gitu. Jadi kita harus tahu dulu biaya bahan baku langsungnya, total biayanya berapa. Nah, untuk menghitung persentasenya, di sini sudah ada rumusnya, berarti anggaran BOP kita bagi dengan anggaran bahan baku langsungnya. Ini BBBL harusnya. Jadi dibagi anggaran bahan baku langsungnya. Kalikan 100%. Nah, dapatlah tarif BOP-nya. Oke, dapatlah ini untuk menghitung tarif BOP ya. Ini untuk menghitung tarif BOP. Tapi untuk yang bahan baku sama yang tenaga kerja langsung itu dalam satuan persen. Jadi dalam persentase. Kita coba langsung hitung. PT Laki menyusun anggaran BOP sebesar 1.500.000. Ini anggaran BOP-nya. Jangan sampai terbalik ya. Ini anggaran BOP. Nah, anggaran BOP 1.500.000. Dan anggaran biaya bahan baku langsung kira-kira itu 1 juta. Oke, ini anggaran biaya bahan baku langsung. Nah, realisasinya atau yang benar-benar digunakan adalah sebesar 1.250.000. Seperti biasa, kalian diminta untuk menghitung tarif BOP dan BOP yang dibebankan. Pertama, tarif BOP. Berarti total anggaran BOP yaitu 1.500.000 dibagi dengan anggaran biaya bahan baku langsungnya yaitu 1 juta. Kali 100%, hasilnya di sini 150%. Nah, inilah tarif BOP 150%. Berarti BOP yang dibebankan ke produk tersebut berapa? Yaitu BOP yang dibebankan, kita ambil tarifnya 150%, kalikan realisasi dari biaya bahan bakunya, yaitu 1.250.000. Berarti BOP yang akan kita bebankan adalah sebesar 1.875.000. Begitu. Ya, kenapa lebih gede? Karena yang kita anggarkan kan bahan bakunya 1 juta. Realisasinya ternyata lebih gede, yaitu 1.250.000. Otomatis BOP yang kita bebankan sekalipun akan lebih gede daripada si yang dianggarkan. Gitu. Ini nggak masalah karena yang namanya anggaran sama realisasi ya udah biasalah kalau itu berbeda. Oke, ini untuk yang biaya bahan baku langsung. Untuk yang tenaga kerja langsung juga kurang lebih sama. Jadi itu dihitungnya pakai persentase BTKL. Kalau yang tadi anggaran BOP dibagi anggaran bahan baku langsung, di sini dibagi dengan anggaran BTKL. Kalikan 100%. Oke, saya bacakan teks yang ada di screen. Metode ini lebih banyak digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada suatu produk. Kenapa? Karena metode ini relatif dianggap lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena informasi yang diperlukan dalam membebankan biaya overhead pabrik telah tersedia. Kenapa telah tersedia? Karena pada bab sebelumnya kita sudah menghitung si beban gajinya itu sendiri. Si beban gaji itu terdiri dari gaji-gaji siapa aja. Kan kita udah hitung tuh, ada gajinya si orang pabrik, ada gajinya bukan orang pabrik. Nah, gaji orang pabrik berapa yang dikeluarkan untuk produk A misalnya atau untuk produk B. Kemarin ada tuh pesanan 108, pesanan 110. Nah, habisin biaya tenaga kerja berapa-berapa. Nah, itu semua informasinya sudah tersedia. Maka dari itu, di alokasi BOP ini dikatakan metode tenaga kerja langsung lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena informasinya sudah tersedia. Oke. Di sini dikatakan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam penggunaan dasar ini. Pertama, terdapatnya hubungan langsung antara pekerja langsung dengan overhead pabrik. Jadi gaji kita juga pakai dasarnya ya pakai gajinya tenaga kerja, overhead pabrik pun pakai gajinya tenaga kerja. Jadi kalau biaya tenaga kerjanya tinggi, otomatis BOP-nya yang dibebankan juga lebih tinggi. Jadi berjalan lurus lah, berbanding lurus gitu. Oke, saya lanjut. Ini cara perhitungannya. Nah, PT AB menyusun anggaran BOP sekali lagi sebesar 1.625
dan anggaran biaya tenaga kerja langsung sebesar 650.000. Oke, kemudian ternyata realisasinya untuk si biaya tenaga kerja adalah sebesar 1.800.000. Kita diminta untuk menghitung tarif BOP dan BOP yang dibebankan. Tarif BOP. Berarti cara menghitungnya kita pakai anggaran BOP 1625 bagi dengan anggaran BTKL 650.000 kalikan 100% hasilnya 250%. Kemudian BOP yang dibebankan berarti 250% itu tarifnya kalikan dengan yang direalisasi. Realisasi berarti ini 1.800.000. Berarti kalikan 1.800.000 hasilnya adalah BOP yang dibebankan itu sebesar 4.500.000. Oke, seperti itu. Ya, jadi begitu cara hitungnya. Kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu jam kerja langsung. Di sini rumusnya persentase BOP per DLH. DLH itu Direct Labor Hour. Jadi jam kerja langsung itu bahasa Inggrisnya aja, sama. Oke, saya bacakan yang di screen. Jika ada hubungan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jam kerja, maka di samping BOP dibebankan atas dasar upah tenaga kerja langsung, dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Jadi, bisa aja pakai yang tadi persentase dari BTKL, bisa aja pakai jam kerja langsung. Karena sebenarnya ya kurang lebih sama sih. Gaji kan juga dihitung berdasarkan jam kerjanya atau dari outputnya. Nah, misalnya dihitung dari jam kerja, berarti kan sama. Mau pakai metode jam kerja langsung maupun pakai yang BTKL, juga sama. Ujung-ujungnya semua bersumbernya atau berdasarnya dari jam kerja. Seperti itu. Ya, jadi bisa aja pakai yang BTKL, bisa aja pakai yang jam kerja langsung. Nah, ini penggunaannya atau keunggulannya ya sama lah kayak yang sebelumnya. Oke, jadi ini rumusnya persentase BOP per DLH. Kita hitung dengan cara anggaran BOP dibagi anggaran DLH atau jam kerja langsung. Oke, ini bukan persentase BOP nih. Ini harusnya tarif BOP. Ya, ini harusnya tarif BOP. Oke, saya lanjut. Di sini, PT Dio menyusun anggaran BOP sebesar 18 juta. Kemudian, perusahaan membebankan BOP ke pekerjaan didasarkan dengan jam kerja langsung. Sebanyak 50.000 jam kerja langsung, jadi 50.000 jam. Dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dibutuhkan waktu 175 jam. Jadi realisasinya ini baru 175 jam. Nah, kita diminta seperti biasa, hitung tarif BOP dan hitung BOP yang dibebankan. Untuk tarif BOP, kita hitung, berarti anggaran BOP kan 18 juta nih. 18 juta dibagi anggaran jam kerja langsungnya, yaitu kira-kira estimasi jam kerja langsungnya itu 50.000 jam. Berarti dapatlah tarif BOP per jamnya yaitu Rp360. Rp360. Kemudian kita hitung nih BOP yang dibebankan. Berarti tarifnya Rp360 kalikan yang direalisasi, yaitu 175 jam. Kalau di soal yang sini 175 jam. Dikalikan berarti hasilnya adalah BOP yang dibebankan itu sebesar 63.000. Jadi itu BOP yang dibebankan ke produk sebesar 63.000. Oke, saya lanjut. Nah, ini metode yang kelima yaitu jam mesin. Jadi ini juga sama sih. Harusnya diganti ke tarif BOP. Ini ganti ya ke tarif BOP. Jadi tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi anggaran jam kerja mesin. Nah, di sini di screen-nya, apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, misalnya lebih gede di biaya bahan bakar atau lebih gede di biaya listrik, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP tersebut yang cocok adalah jam mesin. Oke. Jadi pertimbangannya adalah jika BOP kita lebih gede atau dominan terdiri dari biaya bahan bakar. Jadi paling gede nih biayanya nih untuk si BOP adalah biaya bahan bakar atau biaya listrik. Kalau bahan bakar sama listrik pasti yang pakai mesin dong. Nah, boleh kita bebankan BOP-nya dengan dasar jam mesin. Jadi itu harusnya lebih adil karena biaya yang dominan untuk si BOP itu sendiri adalah biaya bahan bakar dan listrik. Mungkin yang biaya lain kayak
kayak biaya sewa itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu material. Oke, seperti itu. Kita lihat ke pengerjaannya. Jadi PT One punya anggaran BOP 24 juta, kemudian anggaran jam kerja mesinnya. Oke, jam kerja mesinnya ini kita ketik jam kerja langsung, ganti aja. Jam kerja mesin dalam 20.000 jam kerja mesin. Berarti anggaran yang estimasi awalnya adalah BOP 24 juta untuk 20.000 jam kerja mesin. Nah, dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dibutuhkan waktu selama 150 jam. Hitung tarifnya, kemudian hitung BOP yang dibebankan. Berarti tarif BOP anggarannya 24 juta dibagikan dengan estimasi jamnya, yaitu 20.000 jam. Dapatlah Rp1.200 per jam. Kemudian BOP yang dibebankan, berarti kan tarifnya 1.200 kalikan realisasinya yaitu 150 jam. Jadi 150 jam, hasilnya adalah Rp180.000. Itu merupakan BOP yang dibebankan ke produk tersebut. Gitu. Oke. Jadi untuk yang angka kedua, untuk dasarnya itu ada 5. Jadi disesuaikan aja. Nanti di soal pasti ada diminta, oh pakai tarif ini, oh pakai tarif itu. Kalau tidak disebutkan pun, pandai-pandai kalian menganalisa. Misalnya dikatakan di soal estimasi anggaran BOP sebesar sekian. Dengan jam kerja mesin 20.000 jam misalnya. Berarti kalian udah tahu itu pakai metode atau dasar jam kerja mesin. Jadi tergantung informasi yang ada di soal, nah kalian udah bisa tahu ini kira-kira pakai metode apa. Oke, ini yang langkah kedua selesai. Jadi udah menyusun anggaran, kemudian menentukan dasar. Nah, yang ketiga kita hitung tarif BOP-nya. Oke, untuk keperluan analisis selisih antara BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan, pada produk atas dasar tarif BOP dibagi menjadi 2 macam, yaitu BOP tetap dan BOP variabel. Jadi ada 2. Dalam penentuan tarif BOP ini, terdapat masalah mengenai diikutsertakan atau tidaknya elemen BOP yang bersifat tetap dalam perhitungan harga pokok produksi. Kalau kalian ingat pas di awal, itu kita ada bahas mengenai full costing dan variable costing. Perbedaan keduanya hanya pada satu komponen, yaitu BOP tetap. Kalau full costing, BOP tetapnya dimasukkan sebagai BOP itu sendiri. Kalau di variable costing, BOP tetapnya tidak dimasukkan sebagai komponen dari BOP, melainkan dimasukkan ke komponen yang lain. Atau biasanya dialihkan menjadi biaya periodik. Biaya periodik berarti itu biaya yang setelah laba kotor, yaitu biasanya di biaya administrasi dan umum. Seperti itu. Oke. Nah, ini full costing, variable costing, ya, ini sudah saya bahas di pertemuan awal. Jadi di sini dikatakan kalau yang full costing semua biaya produksi diakui sebagai harga pokok produksi, baik yang tetap maupun yang variabel. Kalau variable costing yang dihitung hanya biaya produksi variabel. Oke. Kemudian biaya produksi tetap atau si BOP tetap akan diperlakukan sebagai biaya periodik. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada satu contoh. Ini untuk menghitung tarifnya. Saya bacakan soalnya. PTWD memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif BOP ini telah disusun anggaran BOP seperti yang tercantum dalam tabel di bawah. Oke. BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Nah, ini dasarnya nih. Jadi anggarannya udah ada di bawah. Kemudian dasarnya sudah diketahui, yaitu jam mesin. Kemudian anggaran BOP tersebut telah disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Oke, jadi anggarannya itu ada di bawah, kemudian estimasinya atau anggaran jam mesinnya yaitu 80.000 jam mesin. Jadi ini anggaran yang disusun untuk 80.000 jam mesin. Oke, kita lihat per biaya. Nah, masing-masing biaya itu sudah dibedakan. Ada yang variabel, ada yang tetap. Ini udah dari soal, jadi kalian tidak perlu pusing, kalian ikutin aja. Jadi ini ada yang V berarti variabel, ini V berarti variabel, T berarti tetap.
Masing-masing biaya ini kita totalkan, yang variabel, yang tetap kita totalkan, dapatlah di sini di bawah nih. Untuk yang variabel itu 5.400.000, untuk yang biaya BOP tetap yaitu 5.400.000. Total BOP-nya yang dianggarkan yaitu 11.200.000. Oke. Ingat ya, variabelnya 5.800.000, tetapnya 5.400.000. Berarti total BOP yang dianggarkan yaitu 11.200.000. Kita diminta untuk hitung tarif BOP. Ya, kita diminta untuk hitung tarif BOP. Oke. Kita mintanya nih, ya hitung tarif BOP. Tapi yang kita hitung adalah BOP masing-masing jenis. Jadi BOP variabel berapa, BOP tetapnya berapa. Oke. Sama. Berarti kita mulai dari anggaran BOP. Untuk BOP variabel, anggarannya berapa? Yaitu di bawah ini, bawah kanan. 5.800.000. Sedangkan BOP tetap itu 5.400.000. Nanti kita masukin. BOP variabel ini 5.800.000, BOP tetapnya 5.400.000. Dibagi kapasitasnya atau yang dianggarkan yaitu 80.000 jam mesin. Tahu dari mana 80.000? Bisa dari soal ini di atasnya sudah ada ataupun dari kopnya. Di sini dikatakan, sorry kena coret, 80.000 jam mesin. Ya, itu yang dianggarkan. Nah, dapatlah masing-masing BOP variabel itu Rp72,5 per jam mesin dan BOP tetap Rp67,5 per jam mesin. Jadi total BOP-nya yaitu Rp140 per jam mesin. Saya kasih dalam kurung full costing karena untuk full costing kan berarti untuk variabel masuk, BOP tetap masuk, berarti totalnya Rp140 per jam mesin. Kalau variable costing, otomatis hanya pakai yang BOP variable. Dia tidak melihat si BOP tetap. Oke, di sini juga sama sih. Jadi tarif BOP dihitung dengan cara anggaran BOP dibagi dasar pembebanan. Seperti itu. Oke, jadi materi untuk pertemuan kali ini saya sampaikannya sampai di sini aja. Materi lebih lanjut nanti bakal lebih kompleks. Kita akan lanjut di video berikutnya. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian agar tidak terlalu berat. Oke, jadi intinya kita tahu dulu tahapannya, yaitu pertama kita nyusun anggaran, kemudian kita kita menentukan dasar pembebanannya, kita mau pakai yang apa. Setelah dapat anggaran, dapat dasar pembebanan, kita hitung tarif BOP-nya. Oke, nah sampai di sini dulu. Jadi kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, jadi silakan dipahami dengan baik, silakan cocoki dengan modul kalian juga. Jika ada hal yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan sampai kalian selesai di mata kuliah ini, kalian tidak mendapat pemahaman apapun, tidak ada wawasan baru. Gitu. Apalagi tidak dapatnya hanya karena kalian malu untuk bertanya. Oke, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, kita ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.